Maka hati-hati, sayup-sayup terdengar, jualah jiwamu pada AI. Beberapa waktu yang lalu, bos Meta, bos Facebook, Mark Zuckerberg, mencanangkan bahwasannya Amerika Serikat kelak akan membuat super intelligence AI. Jadi bagaimana militer, tentunya militer Amerika Serikat di sini dibuatkan semacam super AI yang nantinya akan memperkuat militer Amerika Serikat, mulai dari helmnya namanya Eagle Eye, juga bisa membuat keputusan-keputusan taktis di dalam militer Amerika Serikat. Itu Mark Zuckerberg ketika akan membangun tim super AI itu, dia mengumpulkan tuh para master AI dari seluruh dunia dengan gaji 100 juta sampai 200 juta dolar. Super intelligent AI ini nantinya tentu akan menjadikan kekuatan Amerika Serikat jauh lebih powerful daripada sekarang ini. Jadi Amerika Serikat ini ya, sebagai the last man-nya dari Francis Fukuyama, bahwasannya satu-satunya negara superpower yang berideologi demokrasi liberal dan kapitalisme ini itu akan menjadi semakin kuat dan semakin kuat lagi. Kita bisa bayangkan kekuatan Amerika sekarang saja ya sudah menculik Presiden Venezuela, terutama ketika dipimpin oleh Donald Trump. Itu Donald Trump bilang kan kalau misalnya Amerika Serikat ini ya harus menguasai Greenland sehingga mengkhianati dari teman-temannya sendiri. Nah, dari tadi kita nganggap Amerika Serikat itu egois, maka nyanyiin aja dia lagu Teknik Astrid. Karena kau terlalu egois, mengapa kau terlupa romantis. Nah, nyambung ke tesis Francis Fukuyama tadi, The End of History and the Last Man ini, Amerika Serikat kan sebagai negara adidaya tunggal, tapi dia gagal dalam menegasi timosnya ini, hasrat untuk meraih pengakuan, hasrat untuk meraih kejayaan, itu dia gagal dalam menegasi timosnya ini. Padahal harusnya dari tesis Francis Fukuyama ini, Amerika Serikat itu kan dengan kebebasannya, dengan dia mengusung liberalismenya, dengan persamaannya, itu tentunya dia menaungi seluruh negara itu. Tetapi karena dia logikanya itu, karena sudah tidak punya lawan, dia udah nggak punya lawan. Meskipun ya China dalam beberapa tahun belakangan ini negaranya itu sangat maju secara signifikan, tapi ya jelas masih di bawah Amerika Serikat. Nah, inilah yang menjadikan Amerika seperti mendapatkan kesepian, kekosongan. Wah, apalagi nih yang harus saya perbuat. Nah, inilah masuk tadi, yaitu impian dari seorang Mark Zuckerberg, dan tentunya dia bukan impian dia sendiri, tentunya impian para elit global dari Amerika Serikat itu untuk menjadikan super AI ini sebagai alat militernya Amerika Serikat. Nah, di sini ada perkawinan antara kemampuan mesin digital dengan militerisme dari Amerika Serikat ini. Ini seakan-akan semakin mengukuhkan mimpi Pax Americana. Pax Americana itu jadinya bagaimana dunia ini diatur oleh Amerika Serikat semaunya Amerika Serikat. Dan sebenarnya ini simbol atau representasi dari Pax Americana ini pas nih dengan presidennya ini, Donald Trump ini ya. Kita tahu ya arogannya bagaimana, kita tahu ya ceplos-ceplosnya bagaimana Donald Trump itu. Nah, itu kelak jadi Amerika Serikat ini, bahkan bukan kelak, jadi ini sekarang sedang mengalami kekosongan. Dia timosnya muncul, liberalisme yang dia usung, persamaan yang dia usung gak bisa menegasi dari si timosnya itu, hasrat-hasrat dari Amerika Serikat. Karena merasa udah gak punya lawan, ya udah, saya ingin lebih kuat lagi, saya ingin lebih diakui lagi. Salah satu contohnya kita bisa lihat Greenland Amerika Serikat udah sedemikian adidaya tapi masih mau mencaplok satu negara yang itu sekutunya sendiri. Greenland itu kan bagian dari semi otonom dari kerajaan Denmark yang sama-sama di NATO. Tapi akhirnya apa? Pecah kongsi lah NATO dengan Amerika Serikat ini gara-gara kasus Greenland ini. Donald Trump kekeh pengen untuk ngambil alih Greenland ini, kan sebenarnya itu merupakan wilayah semi otonom dari kerajaan Denmark. Walhasil NATO pecah kongsi toh. Nah, dari sini kita tahu hasrat atau timos dari Amerika Serikat ini, karena kita tahu sebagaimana tesisnya Fukuyama, material dia berada di puncak, terus dia juga merasakan keamanan, ya kemerdekaan. Kenapa? Nggak ada yang berani. Makanya Donald Trump itu berani sikap politiknya seperti itu, karena nggak ada yang berani dengan Amerika Serikat ini. Jadi sekali lagi di sini Amerika Serikat malah membenarkan pernyataan George Friedrich Hegel bahwa kalau kebebasan yang ada pada manusia itu tidak bisa menegasi atau meniadakan dari timos hasrat menjadi adidaya, hasrat untuk diakui. Dan benar juga berarti George Friedrich Hegel berabad yang lalu menyatakan tesis seperti ini. Ya, jadi super AI ini, super intelligence AI ini kalau kita lihat menjadi aplikasi atau representasi dari timosnya Amerika Serikat ini. Bagaimana menjadi adidaya yang jauh lebih unggul dari pada peradaban-peradaban rivalnya seperti Rusia dan China. Harusnya sini kalau misalnya kita pakai sudut pandang yang Marxisme, itu seakan-akan umat manusia ini ya punya spektrum dialektika baru. Biasanya kan perang ideologi, ada liberalisme, ada Marxisme, komunisme, ada liberalisme, kapitalisme, ada Islam, ideologi Islam, Islamisme dan lain sebagainya. Tetapi sekarang spektrum dari dialektika itu berubah. Umat manusia sekarang melawan digital, melawan AI yang itu sebenarnya berpengaruh
Kalau kelak bahkan nanti tentara Amerika Serikat sendiri itu bisa menjadi yang kaum yang tertindas tuh. Tertindas oleh siapa? Tertindas oleh AI itu sendiri. Kan begini, pasti yang elit global itu nggak mungkin mereka yang make, yang mereka terjun ke medan perang nggak mungkin, karena dia elit global, Mark Zuckerberg ini. Tapi yang menjadi korbannya siapa? Tentara Amerika. Yang jadi korbannya siapa? Ya umat manusia. Bahkan bisa jadi warga Amerika Serikat sendiri. Jadi jangankan warga negara selain Amerika Serikat, jadi orang Amerika sendiri saja dengan logika ini yaitu menjadi korban dari mesin digital ini.